Ya, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat Mubarak buat semua. Hari ini Jumat 19 Juli 2024. Ya, kembali lagi saya perlu sampaikan sesuatu yang penting buat teman-teman ya. Bahwa kita sebagai khususnya sebagai orang Indonesia dan umumnya kepada orang Indonesia dan khususnya bagi kita yang orang Islam ini, kita nggak boleh alergi dengan yang namanya politik. Kita nggak boleh bersikap apatis terhadap yang namanya politik. Kita tidak boleh bersikap antipati terhadap yang namanya politik ya. Kita nggak boleh bersikap yang namanya pesimistis kepada politik ya. Karena seringkali diksi-diksi antipati terhadap politik itu banyak banget kita dengar. Orang banyak bilang politik itu jahat, politik itu berbiaya besar, politik itu kotor, politik itu menjijikkan, nggak menyenangkan dan sebagainya. Politik itu saling tikam dan sebagainya. Tujuan akhir berpolitik itu kan adalah untuk menjabat, untuk berkuasa, untuk dapat jabatan. Ya. Tapi tahukah Anda kenapa guru-guru kita sering bahkan suka menyampaikan orang Islam itu wajib berpolitik, wajib bersiasah. Bahkan sampai ada kajian tentang fikih siasah atau fikih politik. Ya. Bahkan ada beberapa kitab-kitab karangan para ulama yang membahas tentang siasah atau politik. Sebagai contoh, Ahkamus Sultaniyah salah satunya. Banyak rujukan-rujukannya dari kitab-kitab tentang politik, kitab-kitab para ulama. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri ada beberapa ayat-ayat yang bicara tentang siasah, tentang politik. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri itu juga adalah seorang pemimpin politik, juga seorang pejabat politik, juga seorang politician atau politisi atau politikus. Ya, dalam beberapa kebijakan semasa beliau menjadi seorang Amirul Mukminin. Ya, pemimpin dari orang-orang beriman. Sebagai seorang rais, sebagai seorang pemimpin. Jadi gak boleh kita ini sebagai umat Islam dan orang Indonesia apatis terhadap yang namanya politik. Contoh aja, kenapa bisa terjadi pembegalan terhadap institusi negara, pembegalan terhadap lembaga yudikatif kita, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung? Itu karena diamnya kita sebagai orang Islam khususnya dalam berpolitik, karena keapatisan kita dalam berpolitik, karena keantipatian kita terhadap politik, karena kemasa bodohan kita terhadap politik. Kita selalu berlindung di balik diksi, alah buat apa tiap hari saya ini ngomongin politik, alah buat apalah saya ini capek-capek ribet-ribet mikirin negara. Gua juga dapat duit, gak dapat jabatan ini kan, atau bukan bidang gua gitu. Buat apa gue yang cuman ibu rumah tangga ngomongin politik dan sebagainya, kayak gitu contohnya. Kita berlindung di balik itu sehingga terjadilah yang terjadi di negara kita sekarang ini. Adanya pemakluman terhadap nepotisme
yang dipertontonkan secara vulgar. Coba lihat masjid-masjid, gak ada satupun yang memberanikan diri berceramah tentang politik. Bahkan dilarang ceramah politik, mengkaji tentang politik, tentang siasah itu. Padahal ada. Bagaimana cara kita menjaga negara, cara kita memilih pemimpin, cara berpolitik, berintegritas dan sebagainya. Ada semua itu. Tapi dilarang di masjid untuk dibahas itu. Selalu diksi yang dipakai adalah, oh ya kalau kita di masjid itu, ya kita bicara politik kebangsaan, menyatukan umat dan sebagainya. Di dalam itu ada sisi-sisi pembahasan tentang politik praktisnya. Bagaimana demokrasi menurut Islam dan sebagainya. Bagaimana rule of law bisa kita tegakkan bersama dengan syariah dan sebagainya. Ada semua itu. Tapi ini enggak, malah dibatasi, dilarang. Inilah yang membuat kita sebagai orang Islam di Indonesia ini akibatnya menelan kekecewaan sendiri. Kenapa? Kita dihadapkan dengan orang-orang yang masa bodoh dengan politik. Padahal akhirul kalam saya cuma mau bilang begini aja. Hampir setiap hari semua sisi kehidupan kita itu diatur oleh politik. Bersinggungan dengan politik. Kenapa? Seluruh kebijakan-kebijakan untuk kehidupan kita itu adalah produk-produk dari kebijakan politik, dari para pembuat kebijakan politik, dari para politisi. Termasuk bagaimana kita bisa makan sehari-hari, itu ada kebijakan, itu diatur juga dalam kebijakan politik. Yuk kita melek politik, ya, jangan terus menerus buta politik, apalagi bersikap masa bodoh, apatis dan antipati terhadap yang namanya politik, baik itu dalam kita secara orang Indonesia maupun secara khususnya orang Islam. Orang Islam wajib berpolitik agar kelak kita bisa menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.